Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung bagi kalian yang baru join di part kedua ini. Jadi di sini saya dan kita juga akan ngebahas apa itu OOP, yaitu Object Oriented Programming. Di sini adalah part keduanya. Jadi bagi kalian yang belum nonton part pertama, tonton dulu dari part awal biar nggak ketinggalan dan bingung. Jadi sebelumnya kita ngebahas apa itu kelas dan juga objek, yang mana akan kita lebih dalamin lagi di sini. Karena pembahasannya akan semakin dalam, jadi kita langsung aja praktekin di software yang sudah saya siapkan di Blue Jeans. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membuat dua kelas, yaitu buku dan juga mahasiswa, di mana ini adalah kelas-kelas dari ini perpustakaan, dari sistem perpustakaan. Jadi, jadi sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu sebentar. Jadi sebelumnya sudah dijelasin. Jadi di kelas itu terdapat beberapa atribut dan juga tipe data. Jadi yang pertama itu ada atributnya dari buku ini, misalnya ada judul, ada juga penulis, dan tipe datanya itu adalah string. Jika kita ingin menambahkan beberapa atribut juga itu bisa aja, tergantung kemauan kalian dan kebutuhan kalian. Misal di sini perbarui data dari mahasiswa ini. Misal kita ingin mengubah tipe datanya ini NPM ini jadi integer, di mana tipe data integer itu berfungsi untuk menyimpan data berupa angka, di mana NPM juga itu merupakan angka. Tapi jika kita ingin menggunakan string itu juga bisa, selagi angkanya belum terlalu kompleks. Tuh, ini misalnya hmm, void tampilkan, tampilkan tampil info. Ini merupakan metode untuk mencetak eh, data mahasiswa yang nantinya akan dibuat. Outline line. Hmm,
Jadi nanti fungsi ini akan mencetak ah, nama dari data yang pertama. Jadi nama titik dua variabel atau data dari nama, lalu npm titik dua npm dari npm. Kita saya lupa mengubah menjadi integer. Ada kita ubah menjadi i. Ini buku juga kita tambahin lagi atributnya, misal penerbit, string penerbit. Kita menggunakan tipe data string dan atribut penerbit, lalu halaman misalnya. Di sini juga kita tambahin untuk inisialisasinya penerbit misalnya kayak, lalu halaman misalnya. Jangan lupa juga untuk di sininya. Lalu kita buat juga di sini fungsi atau metode untuk menampilkan dan mencetak datanya. Bahkan void tampil info. Lalu penerbit ini halaman dengan datanya adalah data dari halaman. Oke, jadi setelah kita sudah selesai membuat kelas buku dan mahasiswa, kita bisa membuat kelas sebagai penengah atau yang mendeklarasikan semua data-data atau semua eh, yang terdapat di dalam kelas buku dan juga mahasiswa, yaitu menggunakan kelas main. Kita bersihkan dulu. Jadi kita di kelas main itu bisa memanggil data yang telah terdapat di buku dan juga mahasiswa, di kelas buku dan juga kelas mahasiswa. Jadi misalnya kita membuat mahasiswa, misal kita buat tiga mahasiswa M1, M2, M3, dan juga M4. Dan buku kita buat 4 juga, B1, B2, 3, B4. Di mana M1 itu merupakan data dari mahasiswa pertama dan M2 merupakan data dari mahasiswa kedua dan juga seterusnya. Begitu juga dengan B1 merupakan data dari buku pertama dan B2 merupakan data dari buku kedua dan seterusnya sampai B4. Kita di sini menggunakan void setup, yaitu metode untuk menambahkan buku itu.
Misal, hmm, satu sama dengan mahasiswa. Buku D1 hmm, dengan ini buku. Kita sudah membuat eh, objek-objek dari kelas-kelasnya, yaitu objek M1 dari kelas mahasiswa, objek M2 dari kelas mahasiswa, dan seterusnya juga objek objek buku, yaitu yang berupa 4, terdapat 4 seperti pada kelas mahasiswa. Kayaknya kalau 4 agak kebanyakan, jadi kita buat 3 aja agar penjelasannya lebih ringkas. Nah, di sini kita juga udah ngebuat slot-slot dari objek-objeknya itu dengan cara seperti ini. Lalu kalau udah gitu kita akan menyesuaikannya. Misal M1 mahasiswa Reiki Valerian. Nah, ini adalah namanya. Seperti yang kita tahu, pada mahasiswa itu terdapat dua atribut, yaitu nama dan juga NPM. Jadi pada atribut ini kita hanya dapat menambahkan dua atribut, yang mana atribut pertama akan terdeklarasi sebagai nama, dan atribut yang kedua itu akan terdeklarasi sebagai NPM. Misal kita tambahkan atribut yang kedua, 061057. Nah, yang kedua ini akan terdeklarasi sebagai NPM. Jika kita tambahkan lagi tiga atribut, atribut yang ketiga ini dia tidak mendeklarasikan apa-apa. Jadi kita hanya menambahkan dua sesuai dengan atribut kita yang di awal tadi. Oh, jadi di sini karena tipe datanya integer, kita kita nggak perlu menggunakan titik dua, dan karena datanya terlalu banyak, kita bisa ganti tipe data integer menggunakan double. Atau double ini dia untuk data yang cukup banyak dan juga desimal. Hmm. Atau mungkin kalau misalnya mau lebih aman lagi, kita bisa pakai float. Dia lebih bagus untuk membaca data desimal dengan koma yang sangat banyak dan juga bisa menampung lebih banyak angka. Yang kedua, kita akan menambahkan mahasiswa kedua. Misal di sini
Afif Rizky. Kalian PM-nya 2315 061 061. Lalu setelah kita sudah menambahkan dua mahasiswa, ada tiga. Bentar. Mungkin kita kurangin aja dulu. Tiga. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan di part-part berikutnya kenapa dia tidak mencapai, tidak bisa menampung banyaknya suku dari angka itu. Karena ini masih basic, kita akan hapus aja dulu. Dan yang ketiga, hmm, misal misal Fazil Launa. Nah, di sini kita sudah punya tiga data mahasiswa. Selanjutnya kita akan menambahkan tiga data dari ibu. Kita akan menyesuaikannya. Cepat. B1 at U. Nah, di sini kita menambahkan empat atribut. Misal buku suspek X. Lalu penulisnya judulnya di suspek X dengan penulisnya Kiyoshi. Maaf, Kageyama. Lalu penerbitnya adalah Gramedia dengan 300 halaman. Kita sudah menambahkan data yang pertama, begitu juga seterusnya. Jadi tinggal ditambahin lagi aja data barunya. Misal di sini berarti B2 karena data yang kedua. Lalu misal judulnya, hmm, Harry Potter, saya lupa nulisnya, jadi kita asal aja misal Graham Bell. Terus ini diterbitkan oleh Ira, misalnya kita asal aja, dengan 215 halaman. Selanjutnya gitu juga, misalnya ada buku lagi itu Zodiac dengan penulisnya adalah Pak Kagei, misal. Lalu penerbitnya misal Sinar Jaya dengan jumlah halaman 500. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah selesai membuat atau menyesuaikan data yang sudah kita buat slotnya tadi. Jadi yang terakhir mungkin kita dapat membuat cetakannya. Jadi cuma tuh tampil info.
Nah, setelah kita sudah membuat semuanya, dia akan otomatis mempunyai garis yang terhubung dari buku dan juga mahasiswa ke classmate. Setelah semuanya sudah selesai, kita compile semuanya. Kita hubungkan menggunakan main. Kita tidak perlu menambahkan objeknya itu dari kelas buku dan juga kelas mahasiswa. Kita dapat menambahkan sekaligus dari main yang data-datanya sudah kita masukkan tadi. Misalnya kita new main, namanya adalah purpose purpose 1. Lalu di sini masih kosong, jadi harus kita setup terlebih dahulu. Setelah kita setup, data yang tadi sudah kita buat akan muncul. Masih M1, Ricky Valerian dengan NPM-nya ini. Lalu mahasiswa M2 yaitu Afif Rizky dengan NPM berikut. Lalu di sini juga ada mahasiswa M3 yang sudah kita dapat tadi yaitu Fajila Una, dan hanya ada buku yang sudah kita tambahkan datanya. Jadi main ini sebagai pusat atau pusat dari semua kelas agar kita lebih mudah menambahkannya, itu semuanya bisa di sini. Jadi semua objek yang kita buat tadi sudah ter sudah terbuat di objek perpus 1. Inilah yang sudah dicetak oleh fungsi atau metode dari tampilkan info. Oke, sekian penjelasan mengenai kelas dan juga objek yang terdapat di part 1 ini. Selebihnya kita akan belajar terlebih lanjut mengenai apa itu inheritance, warisan, dan juga encapsulation, apa itu private. Kita akan belajar lagi dan kita akan lebih mendalami lagi tentang kelas dan juga objek ini. Terima kasih yang sudah menonton dari part 1 sampai dengan part kedua ini. Hidupin terus loncengnya agar kamu gak ketinggalan terus part-part selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.